Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Untuk materi daring kali ini adalah tentang lanjutan dari cerita imajinasi, yaitu unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik cerita imajinasi. Apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun di dalam cerita. Jadi unsur intrinsik itu terdiri atas tema, latar dibagi menjadi 3, ada tempat, latar waktu, dan sosial. Nah, tema sendiri itu adalah makna yang dikandung oleh sebuah cerita. Tema dapat bersinonim dengan ide utama dan tujuan utama. Jadi tema merupakan gagasan dasar umum, dasar cerita sebuah karya yang digunakan pengarang untuk mengembangkan cerita. Jadi tema itu adalah nyawa dari sebuah cerita. Jika tidak ada tema, cerita itu tidak akan hidup. Jadi tema itu berbeda dengan judul. Tema yang bisa diangkat adalah tentang cinta, kesetiakawanan, dan keadilan. Selanjutnya, unsur yang kedua adalah latar. Latar disebut landas tumpu, menyaran pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial. Latar bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama, latar tempat. Latar tempat adalah latar menyaran pada lokasi terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam karya fiksi. Yang kedua, latar waktu. Latar waktu berhubungan dengan masalah kapan terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam karya fiksi. Dan yang ketiga adalah latar sosial. Latar sosial menyarankan pada unsur-unsur yang berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat yang karya fiksi. Nah, di situ ada tata cara kehidupan sosial mencakup kebiasaan hidup, adat istiadat, tradisi, keyakinan, pandangan hidup, cara berpikir, dan bersikap. Selanjutnya, unsur yang ketiga adalah penokohan. Penokohan adalah pelukisan gambaran jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Pelukisan gambaran tokoh cerita ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan aspek yang dilakukan dalam tindakan. Seperti dalam contoh cerita si kancil ya. Misalkan kancil itu bersifat bagaimana, buaya itu bagaimana ya. Unsur yang keempat adalah sudut pandang. Sudut pandang atau disebut point of view merupakan cara pandang yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Di sini sudut pandang dibagi menjadi 3. Yang pertama, sudut pandang orang ketiga. Pengisahan cerita pada umumnya menggunakan sudut pandang orang ketiga. Narator adalah seseorang yang berada di luar cerita yang menampilkan tokoh-tokoh cerita dengan menyebut nama, diri, atau kata ganti orang ketiga. Kata ganti yang digunakan sebagai sudut pandang orang ketiga adalah nama orang, misalnya Delia, Rahmat, ia, dia, dan mereka. Kemudian sudut pandang yang kedua adalah sudut pandang orang pertama. Dalam pengisahan cerita yang menggunakan sudut pandang orang pertama, narator adalah seseorang yang ikut terlibat dalam cerita. Ia adalah si aku, tokoh yang mengisahkan kesadaran diri sendiri. Jadi si pencerita itu bertindak sebagai aku ya. Kemudian sudut pandang yang terakhir yaitu sudut pandang campuran. Dalam pengisahan cerita, pengarang menggabungkan penggunaan sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Terus masuk unsur yang kelima adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan dalam sebuah cerita. Pesan dalam sebuah cerita mencerminkan pandangan hidup pengarang.
Pesan yang ingin disampaikan pengarang disebut pesan moral. Kemudian kita lanjut ke unsur yang keenam, yaitu alur. Alur atau plot adalah jalan cerita yang mempunyai hubungan sebab akibat. Alur dibagi menjadi 3. Yang pertama, alur konvensional atau disebut alur progresif atau maju, yaitu peristiwa dalam cerita dinarasikan secara kronologis atau urut dari awal sampai akhir. Kemudian alur yang kedua adalah alur non-konvensional atau sorot balik mundur ya, yaitu peristiwa dalam cerita dinarasikan dengan menoleh ke belakang atau membayangkan masa lalu. Yang ketiga, alur campuran. Alur campuran atau maju mundur yaitu peristiwa dalam cerita meloncat-loncat atau masa lalu dan masa kini. Kemudian dalam drama juga ada alurnya, yaitu mulai dari perkenalan, konflik, klimaks, antiklimaks, dan penyelesaian. Untuk unsur yang terakhir adalah konflik. Konflik adalah sesuatu yang dramatik. Konflik mengacu pada pertarungan antara dua kekuatan yang seimbang, menyiratkan adanya aksi dan balasan aksi. Konflik akan terjadi apabila tidak adanya kesepakatan di antara dua pendapat dari pelaku cerita. Konflik juga dapat terjadi jika tidak adanya kesepakatan antara ego satu dan ego yang lainnya. Kemudian kita masuk ke unsur ekstrinsik cerita narasi atau imajinasi. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun di luar cerita. Jadi di situ ada bahasa. Bahasa merupakan sarana yang digunakan dalam karya sastra. Bahasa yang digunakan dalam sebuah karya sastra dipengaruhi oleh bahasa pengarang. Unsur bahasa daerah dimungkinkan masuk ke karya sastra tersebut. Bahasa pengarang berkaitan erat dengan unsur ekstrinsik. Selanjutnya, unsur ekstrinsik yang kedua adalah latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang meliputi pemahaman kita terhadap sejarah hidup pengarang dan juga sejarah hasil karangan-karangan yang ditulis pengarang sebelumnya. Latar belakang pengarang terdiri atas biografi pengarang, kondisi psikologis pengarang, dan aliran sastra yang dianut oleh pengarang. Kemudian selanjutnya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam cerita imajinasi. Nilai yang terkandung dalam cerita imajinasi mengandung nilai-nilai kehidupan yang berlaku dalam masyarakat. Nilai tersebut dibagi menjadi 5. Yang pertama, nilai moral merupakan nilai kehidupan berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti. Yang kedua, nilai sosial merupakan nilai kehidupan yang berkaitan dengan norma atau aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, nilai budaya merupakan nilai-nilai berkaitan dengan kebiasaan atau tradisi yang berlaku dalam masyarakat. Nilai yang keempat adalah nilai religi, merupakan nilai berkaitan dengan kehidupan beragama. Yang terakhir adalah nilai politik, merupakan nilai-nilai yang berkaitan dengan gejolak tata pemerintahan di suatu daerah. Demikian pemaparan dari materi kali ini, semoga bermanfaat ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, see you.